ini kita balik lagi ke channel saya, yaitu Vicasa Channel. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengentry bukti transaksi asli pada perusahaan dagang yang edisi ketiga. Pada kali ini kita melanjutkan bukti transaksi yang 31 sampai yang ke-40 ya teman-teman. Menghabiskan bukti transaksi dari yang kemarin-kemarin. Oke, langsung saja. Apabila Anda sudah masuk ke aplikasi Mayop, siapkan bukti transaksi Anda. Nah, pada kali ini kita sedang mengentry bukti transaksi yang ke-31 pada PT, misalkan pada PT saya, itu PT Jayaban Motor, bukti kas masuk diterima dari Duniawi Bengkel Motor. Nah, untuk kasus seperti ini, itu Anda tinggal mengklik. Kan pada kasus kali ini, kita tuh untuk pembayaran pelunasan piutang tanggal 17 Oktober 2018 atas faktur nomor yang tertera di sini ya teman-teman, dengan syarat pembayaran yang ada di sini. Oke, langsung saja. Kalau untuk menerima piutang dagang, piutang dagang kan tadi ya. Untuk menerima piutang dagang, kita klik saja pada menu sales. Terus pilih saja receive payment ya teman-teman. Nah, pada tampilan jendela receive payment, pada kolom deposit account, ini kalian pilih saja cash in bank. Kenapa cash in bank? Karena pada kali ini kita sedang mencatat bukti transaksi BKM yang selalu berkaitan dengan cash in bank teman-teman. Ingat saja kalau tulisannya nomornya BKM itu selalu berkaitan dengan cash in bank. Atau kalian menyesuaikan saja dengan jumlahnya. Jika jumlahnya di kebijakan akuntansinya untuk penerimaan kas atau pengeluaran itu untuk petty cash itu berapa ke berapa, dan untuk cash in bank itu ke berapa. Biasanya petty cash itu lebih kecil dan cash in bank itu lebih besar. Karena pada kali ini kita nerimanya 5.978.000. Ini lumayan cukup besar. Kita pilih saja cash in bank ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih use account saja. Terus pada customernya kita sesuaikan dengan bukti transaksi yaitu Duniawi Bengkel Motor. Duniawi Bengkel Motor. Kita pilih saja Duniawi Bengkel Motor, terus klik use customer. Ini sebenarnya kosong semua teman-teman. Untuk mempersingkat waktu saya sudah isi semuanya. Oke, pada kali ini kita pada kolom ID ini untuk mencatat nomor bukti transaksi yang ada di sini yaitu BKM 06 dan tanggalnya pada kolom date. Jangan lupa diisi yaitu 22 Oktober 2018. Nah, untuk payment methodnya kita pilih cek saja teman-teman. Karena cash in bank, namanya saja cash in bank. Pasti sudah menggunakan metode bank yaitu teman-teman, yaitu cek saja, kita pilih cek. Terus klik use method. Nah, secara otomatis jika kita mengklik customer yang sesuai dengan bukti transaksi, ini tabel-tabel yang ada di bawah seperti invoice, status, date, amount, dan lain-lain itu akan otomatis terisi. Nah, untuk mencatat transaksi piutang ini itu pada kolom amount applied itu diisi ya teman-teman, menyesuaikan dengan yang ada di total due ini. Nah, karena pada kali ini transaksi pada kali ini si Duniawi Bengkel Motor ini dia membayar piutangnya itu pada tanggal 17 Oktober ya. Jadi itu piutangnya pada tanggal 17 Oktober dan bayarnya tuh belum sampai 10 hari ya teman-teman. Jadi dia dapat diskon. Dia bayarnya tanggal 22 Oktober. Jadi dia dapat diskon sebesar 2%. Langsung saja nih. Amount-nya nih total aslinya. Jadi itu dia punya utang si Duniawi Bengkel Motor ini 6.100.000 dikaliin 2% saja. Ya teman-teman, kita untuk diskonnya ini harus dihitung ulang ya teman-teman. Karena tuh diskon pada Mayop ini tuh belum tentu benar.
Nah, karena pada kali ini perhitungannya benar, kita langsung saja men-operate-nya sesuai dengan total due, yaitu 5.978.000. Nah, Morocevit-nya yang di atas juga diisi ya teman-teman, karena kalau nggak diisi itu out of balance-nya dia min. Oke, kita klik tab saja. Nah, secara otomatis out of balance-nya pindah ke total received atau total yang kita terima. Langsung saja kalau sudah benar semuanya, kita klik Ctrl plus R untuk memastikan. Nah, ini sudah benar semuanya. Klik OK saja. Lalu langsung klik record. Ini print letter saja ya teman-teman. Nah, secara otomatis akan Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke studi kasus yang ke 32, yaitu tentang bukti kas keluar. Dibayarkan kepada Cahaya Sakti. Jadi PT saya, yaitu PT Jaya Ban Motor, membayar kepada Cahaya Sakti untuk pembayaran pelunasan utang dagang pada tanggal 29 September 2018 dengan syarat 3/10 N/30. Nah, untuk mencatat transaksi seperti ini, langsung saja kita klik Purchase, lalu klik Pay Bills. Nah, Pay Bills ini untuk mencatat transaksi pelunasan utang. Ya teman-teman, ya jadi tuh PT kita melunaskan utang ke PT si suppliernya ya teman-teman. Kita pilih pay bill saja. Selanjutnya pada kolom pay from account ini dia selalu cash in bank ya teman-teman, karena menyesuaikan dengan yang ada di sini. Karena tuh dia jumlahnya di sini lebih besar daripada PT Cash, jadi pilih saja cash in bank, lalu pilih use account. Nah, untuk ceknya, untuk tanggalnya ini menyesuaikan dengan tanggal, nomor ceknya menyesuaikan dengan ada yang ada di sini, yaitu BKK 06. BKK 06. Nah, untuk tanggalnya menyesuaikan ya teman-teman, yaitu tanggal 23 Oktober 2018. Nah, untuk pelunasan piutang tanggal 29 September. Nah, ini kan ada dua tanggalnya. Jadi kita pilih yang atas ya teman-teman. Karena kita tuh sedang mencatat piutang yang pelunasan utang yang tanggal 29 September 2018. Nah, jadi kita nggak dapat diskon dari PT si Jaya Sakti ini. Ya, jadi itu mohon update-nya langsung saja 5.500.000 menyesuaikan dengan total owed, yaitu 5.500.000. Nah, 5.500.000. Nah, jangan lupa total amount yang atasnya juga diisi ya teman-teman, untuk menyeimbangkan. Biar si min ini, si out of balance ini, hilang minnya. Oke, langsung saja kita tekan enter. Nah, secara otomatis out of balance ini pindah ke total paid. Selanjutnya, kita klik saja Ctrl plus R untuk memastikan ini sudah benar semuanya ya teman-teman. Klik OK saja, lalu klik record. Nah, oke teman-teman, jangan sampai bosannya sama saya. Oke, kita lanjutkan saja ke studi kasus bukti transaksi yang ke-33, yaitu tentang bukti kas masuk untuk pembayaran piutang tanggal 7 Oktober 2018 atas faktur nomor F0710/10. Nah, saat pembayaran sebagai berikut. Nah, untuk mencatat transaksi seperti ini, itu caranya sama kayak mencatat transaksi yang ke-31. Oke, langsung saja kita klik sales pada comment center, lalu pilih receive payment. Ya, teman-teman, klik receive payment. Nah, pada kolom deposit account, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini klik cash in bank, klik use account, lanjutnya customer-nya, pilih bengkel Jaya menyesuaikan dengan yang ada pada bukti transaksi. Langsung saja, klik use customer, terus payment method-nya, ini karena pada kali ini kita sedang
mencatat piutang dagang. Nah, piutang dagang berkaitan dengan kredit. Kita klik cek aja ya teman, cek atau cek, klik use method. Nah, oke. Karena pada kali ini si Bengkel Jaya ini gak dapat diskon dari PT saya, itu PT Jambu Motor. Kita langsung saja, dia bayarnya berapa? Bayarnya 11.390.000 teman-teman. Dia baru sebagian bayar. Oke, langsung saja catat di amount applied ya teman-teman. Nah, jangan lupa nih yang amount received-nya jangan lupa diisi untuk menyesuaikan si total received ini agar out of balance ini pindah ke total received ya teman-teman. Oke, langsung saja klik Central plus R. Nah, ini jurnal transaksinya sudah benar semuanya. Klik OK saja, langsung klik record. Kita langsung saja ya ke bukti transaksi yang ke-34, yaitu tentang penjualan tunai. Nah, untuk mencatat transaksi penjualan tunai, kita langsung saja ke sales pada comment center, lalu pilih enter sales. Nah, jika sudah di jendela sales new item, ini pada kolom customer, kita pilih saja pelanggan tunai teman-teman. Jika teman-teman belum ada, buat dulu di kolom customer dulu ya, kita buat dulu. Apabila kalian belum ada, oke, kita pilih saja use customer. Untuk terusnya kita pilih COD teman-teman, karena pada kali ini kita sedang mencatat penjualan tunai. Teks inklusif selalu dinonaktifkan. Nah, tanggalnya dan nomor fakturnya ini menyesuaikan dengan yang ada di transaksi, yaitu NK 25/10 dan tanggalnya itu tanggal 25 Oktober 2018. Oke. Langsung saja masukkan kuantitas barangnya atau barang yang kita jual kepada pelanggan tunai ini berapa, yaitu masukkan ke SIP. Untuk kuantitas masukkan ke SIP dan kode barangnya masukkan ke item number. Nah, jika kalian mengetik item number, ini secara otomatis kolom deskripsi dan price dan totalnya dan teksnya itu akan terisi. Nah, untuk mencatat transaksi kuantitas selanjutnya, itu caranya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk mencatat transaksi penjualan tunai ini, yang dibedakan adalah pada kolom Paid Today. Paid Today ini menyesuaikan dengan total amount ya teman-teman, kita isinya secara manual, yaitu 1.430.000. Nah, untuk kolom break gak diisi. Kenapa gak diisi? Karena kan pada kali ini kita sedang mencatat bukti transaksi penjualan tunai. Oke, sudah benar semuanya. Langsung saja kita klik Ctrl plus R untuk memastikan ini sudah benar semuanya teman-teman. Klik OK, lalu klik record. Ini pilih Agener All aja. Agener All lagi. Secara otomatis yang kita entry tadi akan tersimpan. Nah, oke, kita lanjutkan saja ke bukti transaksi yang ke-35, yaitu tentang faktur penjualan atau penjualan secara kredit. Nah, tadi kan kita pada bukti transaksi yang ke-34 sudah mencatat bukti penjualan secara tunai. Sekarang kita mencatat bukti transaksi penjualan secara kredit. Oke, langsung saja kalian untuk mencatat bukti transaksi penjualan kredit sama kayak penjualan tunai, kita klik sales pada comment center lalu pilih enter sales. Nah, jika Anda sudah ada di tahap jendela sales new item, ini pada kolom customer, ini kita pilih sesuai dengan bukti transaksi, yaitu Dika Motor. Jadi itu Dika Motor mengutang kepada PT kita, PT Jaya Ban Motor. Oke. Kita pilih use customer saja. Terus pada invoice dan date ini jangan lupa diisi ya, menyesuaikan dengan yang ada pada bukti transaksi. Oke. Terusnya menyesuaikan yang ada pada bukti transaksi ya teman-teman. Nah, untuk payment is due ini kita pilih in a given of days. Oke. Artinya kita diberikan waktu beberapa hari. Nah, jadi itu diberikan diskon berapa, denda berapa, oke. Kita pilih oke saja. Teks inklusif selalu dinonaktifkan. Nah, untuk mencatat penjualan kredit atau barang-barang yang apa aja dijual secara kredit,
Ini pada kolom kuantitas, ini kita isi di kolom SIP. Nah, untuk nomor barang, kode barang ini, kita masukkan saja di item number. Secara otomatis, jika kita mengetik item number, ini akan terisi di kolom deskripsi. Deskripsi secara otomatis akan terisi, dan harga, dan totalnya, dan pajaknya akan terisi. Oke, karena kali ini kita dikenakan beban angkut, kita catat saja secara manual, beban angkutnya dikenakan 50.000. Untuk mencatat beban angkut, kita catat di kolom freak, itu 50.000. Oke, nah ini sudah semuanya dicatatnya. Payment metode kita pilih cek aja, karena pada kali ini kita sedang mencatat ini ya, bukti transaksi cara kredit. Oke, jika sudah benar semuanya, kita Ctrl plus R. Ini sudah benar semuanya ya. Klik OK saja, lalu klik record. Ini klik ignore all lagi. Ignore all lagi. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ke bukti transaksi yang ke 36, yaitu tentang bukti kas masuk. Ya, untuk bukti transaksi yang ke 36 ini, kita memecahkan kasus untuk pembayaran pelunasan piutang. Ini pelunasan piutang ya, sama kayak bukti transaksi berapa tuh? Bukti transaksi berapa ya, saya lupa. Terus, oke, untuk mencatat transaksi utang, langsung saja kita pilih sales, terus receive payment. Oke, jika sudah mengklik sales dan receive payment, kita pada kolom deposit to account, ini kita pilih cash in bank. Oke, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, langsung pilih use account aja. Nah, customer-nya kita isi sesuai dengan bukti transaksi ya, yaitu Bengkel Jaya. Karena piutang kali ini kita nerimanya dari Bengkel Jaya. Oke, kita klik saja Bengkel Jaya, terus pilih use customer ya. Nah, karena pada kali ini kita nerimanya sejumlah 10 juta ya. Oke. Nah, 10 juta kita catat saja di kolom amount received. Karena pada kali ini kita nerimanya 10 juta. Nah, kita catat saja. Nah, payment metodenya ini kita pilih cek aja ya teman-teman. Kita pilih cek aja, terus pilih use method. Oke. Nah, untuk diskon, kita nggak dikenakan diskon teman-teman. Karena tuh si Bengkel Jaya ini membayarkan pada kita itu lewat dari yang dikasih diskonnya. Dia nggak dapat diskon jadinya, lewat dari 10 hari. Nah, tapi dia juga nggak dapat denda karena dia tuh bayarnya sebelum 30 hari, oke? Nggak dapat diskon. Jika sudah dicatat ke amount received, jangan lupa di amount applied itu juga dicatat, oke? Jika sudah dicatat, jika sudah diketik secara manual, kita klik enter saja, secara otomatis financial-nya di financial-nya ini akan pindah ke total applied. Oke, jika sudah semuanya, kita klik Ctrl plus R. Ini sudah benar ya teman-teman. Klik OK saja, lalu klik record. Oke teman-teman, langsung saja kita ke bukti transaksi yang ke-37, yaitu tentang penjualan tunai lagi nih. Oke, dari pelanggan tunai lagi ya, karena pelanggan tunai itu nggak ada ininya, selalu pelanggan tunai namanya. Oke, sama kayak sebelumnya, customer kita isi pelanggan tunai, list customer, terus pada kolom terms ini kita pilih COD. Oke, text inclusive selalu dinonaktifkan, dan nomor invoice dan date-nya jangan lupa diisi sesuai dengan bukti transaksi. Oke. Nah, untuk kolom kuantitas dan nomor barangnya, kolom kuantitas isinya di SIP ya teman-teman, dan kolom nomor barang ini isinya di item number. Nah, kolom deskripsi nggak usah diisi, secara otomatis jika kita ketik secara manual nomor barangnya atau kode barangnya,
kolom deskripsi secara otomatis akan terisi dan tanggal harganya otomatis juga akan terisi. Oke. Nah, membedakannya jangan lupa nih pay today-nya kita isi karena tuh di sini kita sedang mencatat bukti transaksi pembelian kredit. Oke, ini payment metode-nya cash aja ya teman-teman. Karena kita bayarnya kan secara cash kalau penjualan tunai. Sudah benar semuanya? Klik Ctrl plus R untuk memastikan benar atau tidak. Ini sudah benar semuanya. Kalau klik sudah benar, klik OK saja, lalu klik record. Klik ignore all aja ya. Ignore all lagi. Oke. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mencatat bukti transaksi yang ke-37, sekarang kita mencatat bukti transaksi yang ke-38. Nah, pada bukti transaksi yang 38 ini, kita mencatat bukti memorial, teman-teman. Jadi itu Dika Motor meminta kepada PT saya, PT Jaya Ban Motor, atas pengembalian barang dagang kepada Jaya Ban Motor. Nah, untuk transaksi seperti ini, atau retur seperti ini, itu tidak perlu di entry ke dalam Mayop terlebih dahulu teman-teman. Karena tuh si Dika Motor ini baru mengajukan permohonan kepada saya PT Jaya Ban Motor. Oke, jadi 3 transaksi ke-38 ini tidak perlu di entry ke dalam Mayop. Oke. Nah, oke kita lanjut saja ke bukti transaksi yang ke-39 teman-teman. Nah, pada kali ini kita sedang men-entry bukti transaksi nota kredit atau retur retur penjualan teman-teman. Jadi tuh si Dika Motor membeli kepada PT saya, PT Jaya Ban Motor. Dia tuh mengembalikan barang yang rusak yang telah dia beli, si Dika Motor ini yang telah dia beli ke PT saya, yaitu PT Jaya Ban Motor. Oke, untuk mencatat transaksi retur penjualan seperti ini, kita langsung saja ke menu sales, lalu pilih enter sales. Oke, langsung saja. Kalau sudah ada di jendela sales new item, ini kita customer-nya, kita klik saja di Dika Motor, terus pilih use customer. Nah, invoice-nya kita masukin seperti biasa ya teman-teman, invoice-nya sesuai dengan bukti transaksi yaitu F26/10 dan tanggalnya 26 Oktober 2018. Nah, yang membedakan bukti transaksi retur dengan penjualan lainnya, pada kolom kuantitas ini sebelum angka ini ditambahkan min. Sebelum angka ditambahkan min. Kenapa ditambahkan min? Kan pada kali ini kita mengurangkan barang yang dia beli. Jadi itu dia mendapat uang lagi si Dika Motor ini. Oke. Nah, langsung saja SIP-nya ini kita tambahkan min 1 dan item number-nya sesuai dengan bukti transaksi itu B002. Oke. Untuk mencatat pengembalian barang selanjutnya yaitu 1B005, caranya sama yang sudah saya jelaskan tadi. Tambahkan min ya sebelum angka di kolom kuantitas ini atau SIP ini, tambahkan min. Nah, secara otomatis kolom deskripsi dan price ini akan terisi. Oke, ini juga sudah benar semuanya. Langsung saja klik Ctrl plus R untuk memastikan jurnalnya benar atau tidak. Ini sudah benar semuanya. Klik OK, lalu klik record. Ini klik ignore aja. Ignore lagi. Oke, lanjut saja teman-teman, kita ke bukti transaksi yang ke-40. Nah, ini langsung saja teman-teman kita ke bukti transaksi yang ke-40, yaitu bukti kas masuk atau untuk pembayaran pelunasan piutang tanggal 5 Oktober 2018
dan 25 Oktober 2018 dengan syarat pembayaran 2/10 and 30. Tanggal 30 Oktober kita baru membayar pelunasan piutang tanggal 5 Oktober 2018 ya. Jadi nah, pada bukti transaksi yang ini itu bukti transaksi yang 25 Oktober 2018 itu tidak ada. Ini kayaknya salah dia nih soalnya. Oke, kita langsung aja untuk mencatat pelunasan piutang atau penerimaan piutang itu kita klik sales pada comment center lalu pilih retrieve payment. Nah, pada kolom deposit account kita pilih cash in bank seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya lalu klik use account. Customernya kita pilih Dika Motor ya teman-teman karena si Dika Motor ini yang mau melunaskan piutangnya, oke? Kita klik use customer aja. Jangan lupa nomor fakturnya dan tanggalnya disesuaikan ya teman-teman. Pada kali ini kita mencatat BKM 09, oke? BKM 09. Tanggalnya jangan lupa. Terus amount received-nya kita nerimanya berapa nih teman-teman? 4.415.000. Nah, si Deka Motor ini mau melunaskan 4.415.000 terlebih dahulu. Langsung saja kita masukkan ke amount received yaitu 4.415.000. Oke. Payment methodnya cek ya teman-teman. Nah, langsung saja klik use method. Nah, ini karena pada kali ini kita mencatat bukti transaksi pelunasan piutang tanggal 5 Oktober 2018. 25 Oktober ini salah kayaknya di nggak usah di entry. 5 Oktober aja 4.415.000. Langsung kita klik enter untuk membalancekan. Nah, sudah klik enter, lalu kita klik Ctrl plus R untuk memastikan sudah benar semuanya. Klik OK saja, langsung klik record.